Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Dharma, kembali kita jumpa dalam Dharma is my way. Pada hari ini, topik kita adalah apakah umat Buddha menyembah berhala? Pertanyaan ini sering kita dengar dan sering menjadi tudingan bagi orang-orang yang berpengetahuan rendah, tidak mengerti atau dan salah persepsi tentang agama Buddha. Di dalam agama Buddha sama sekali tidak ada kehalusan umat Buddha berpuja bakti, menghormati patung, tidak ada. Kalau kita lihat dalam kitab suci Tripitaka yang merupakan sumber dari ajaran Buddha, yang banyak berisi tentang nasihat-nasihat Buddha, petunjuk-petunjuk Buddha, ajaran-ajaran Buddha, sama sekali tidak kita temui ada satu ayat yang mengharuskan seorang umat Buddha menghormat kepada arca, patung atau perwujudan Buddha. Yang dalam agama Buddha disebut rupang. Rupang artinya image, perwujudan dari Buddha. Tidak ada sama sekali. Hanya saja pernah satu ketika umat bertanya kepada Buddha melalui Biku Ananda. Ketika Buddha tidak ada di wihara, ketika Buddha pergi ke tempat lain, apa lambang, apa simbol untuk menghormati dan selalu mengenang Buddha? Pada waktu itu Buddha hanya menyebut satu, yaitu pohon bodhi. Pohon bodhi adalah sejenis pohon beringin yang disebut Ficus religiosa, di mana pohon beringin ini, di bawah pohon inilah Buddha mencapai pencerahan sempurna, dan kemudian pohon ini diberi nama pohon bodhi, pohon pencerahan atau pohon penerangan. Nah, kemudian di dalam tradisi India juga sering lambang Buddha itu, kehadiran Buddha dilambangkan dengan sebuah roda yang kita sebut sebagai roda cakra, Dharma cakra, ajaran Buddha, roda dari ajaran Buddha, yang merupakan sebuah roda dengan 8 jari-jarinya yang melambangkan ajaran Buddha yang kita kenal dengan Arya Atanika Magga, jalan mulia berfaktor 8, jalan mulia berunsur 8. Nah, kemudian sesuai dengan tradisi di India pada waktu itu, yang sering digunakan juga oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu di Indonesia, lambang simbol sepasang telapak kaki. Sepasang telapak kaki ini melambangkan kehadiran Buddha, bahwa Buddha pernah hadir di dunia ini. Inilah lambang-lambang merupakan simbol penghormatan untuk mengenang Buddha pada awalnya. Nah, kemudian bagaimana timbulnya patung rupang atau image Buddha? Nah, ternyata kalau kita pelajari dari sejarah, India ini pernah dikuasai oleh bangsa Yunani Baktarian, dan mereka inilah kebudayaan Yunani inilah kemudian mewujudkan Buddha dalam bentuk rupang, patung atau arca. Bagi seorang umat Buddha, kita memuja pada Buddha bukan menganggap Buddha itu, patung itu adalah Buddha. Itu hanya sebagai simbol saja. Ketika kita melihat Buddha, pikiran kita terfokus pada hal-hal yang lain, menjadi objek dalam meditasi. Ketika melihat arca Buddha, arca Bodhisattva lainnya, kita ingat akan cinta kasihnya, welas asihnya, kasih sayangnya, kesabaran, dan semua sifat-sifat luhur yang ada pada sosok Buddha atau Bodhisattva tersebut. Jadi sama sekali memuja Buddha bukan menjadikan Buddha itu Tuhan, ya, tempat memohon-mohon, tempat meminta-minta, tidak. Kita hanya menjadikan objek penghormatan kita ketika kita mengenang, mengingat jasa-jasanya. Lain dari itu tidak ada. Nah, kemudian kalau kita ambil perumpamaan, ya, ketika kita memberikan penghormatan pada Sang Saka Merah Putih ketika upacara bendera, sama persis seperti apa yang dilakukan umat Buddha kepada Buddha. Kita menghormat kepada kain merah putih bukan pada kainnya, tetapi kain merah putih itu merupakan lambang, merupakan simbol dari bangsa dan negara kita. Menghormat pada bendera menyatakan kecintaan kita pada bangsa dan negara kita, dan kita mau berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itulah simbolnya. Kemudian perumpamaan juga bisa kita umpamakan ketika ada seorang anak yang pergi merantau ke tempat lain. Dia membawa
foto orang tuanya. Kemudian foto ini ditempatkan pada tempat yang baik, apakah di ruang tamu, di ruang keluarga. Ketika dia melihat, ketika dia menatap foto orang tuanya ini, dia akan terkenang akan semua kebaikan, semua jasa, cinta kasih, welas asih dan kasih sayang yang pernah dicurahkan oleh orang tua. Jadi melihat foto orang tua itu menimbulkan kenangan baik dalam dirinya. Dia ingat kembali kebaikan-kebaikan jasa yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Dia juga ingat kembali mungkin nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Nah, persis seperti itulah ketika umat Buddha memberikan penghormatan kepada rupang Buddha. Dalam agama Buddha, arca patung itu disebut rupang Buddha, rupang Kuan Im, dan bodhisattva lainnya. Ketika kita memberi hormat pada arca tersebut, ya itu adalah sebagai lambang ucapan terima kasih kita, syukur kita bahwa beliau, para Buddha, para bodhisattva telah mengajarkan dharmanya dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh welas asih. Bagaimana sifat kebijaksanaannya, bagaimana kesabarannya, cinta kasihnya, kasih sayangnya akan menginspirasi diri kita untuk menjadi seperti Buddha atau seperti bodhisattva tersebut. Jadi inilah sebenarnya fungsi arca di dalam agama Buddha. Nah, kalau ada umat Buddha yang memperlakukan patung atau arca Buddha tempat meminta rezeki, minta ini, minta itu, tentu saja itu yang salah. Tetapi bukan ajaran Buddhanya. Ketika umat Buddha mau berpuja bakti, tidak ada arca Buddha, tidak ada rupang Buddha, tidak ada rupang bodhisattva. Bisakah dia berpuja bakti? Jawabnya bisa. Tidak perlu ada arca Buddha, tidak perlu ada rupang Buddha, rupang bodhisattva, kita tetap bisa berpuja bakti. Hanya saja bila ada arca, bila ada rupang ini, mungkin ini akan lebih memfokuskan pikiran kita. Saya rasa di dalam agama yang lain juga ada. Seperti umat Islam ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ada simbolnya, ada simbol Ka'bahnya. Nah, kemudian umat Kristen, umat Katolik, ya, di agama Katolik juga banyak, ada patung Maria, ada patung Yesus, Santa Agnes, Santa Teresa, dan lain sebagainya. Kristen juga ada, walaupun tidak ada patungnya, tetapi ada lambang salibnya. Fungsinya apa? Ya sama, sebagai objek kita. Ketika kita berdoa, kita menghadap pada simbol, lambang, atau objek tersebut. Hanya itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa agama Buddha itu menyembah berhala, bahwa umat Buddha itu menyembah berhala. Tetapi sekali lagi, ketika ada umat Buddha yang memberikan penghormatan di depan Buddha, kemudian dia mohon-mohon, dia minta rezeki dan lain sebagainya, itulah yang salah. Di dalam agama Buddha, hidup kita, rezeki kita itu timbul dari karma kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kita akan menerima hasil yang baik. Ketika kita berbuat yang tidak baik, kita akan menerima buah karma yang tidak baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata agarahuntu, sabe sata bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo